Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini pembahasan yang ingin saya sajikan berjudul Menapis Wahyu di Antara Pena Penyurat Palsu. Para pemirsa yang budiman, saya ingin membahas tentang tema ini karena termotivasi dari sebuah ayat yang termaktub dalam Al-Quran yang suci, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Informasi ini mutlak benar, saudaraku, karena yang memberitakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang serba maha, yang maha mengawasi, yang maha tahu tentang semua ciptaannya. Ikhwan manittaba'al huda. Ada satu kaedah dalam ilmu fikih yang konteksnya dapat diterapkan dalam meninjau kitab-kitab sebelumnya yang telah bercampur aduk, yaitu ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu, yang berarti sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Artinya, jika dalam konteks kitab sebelum Al-Quran yang beredar di sekitar kita adalah jangan menerima semuanya sebagai kebenaran dan jangan juga menolak semuanya sebagai kepalsuan. Lalu apa yang kita pakai sebagai acuan kebenaran dalam menapis mana yang benar dan mana yang tidak dalam kitab yang bercampur aduk? Maka jawabannya adalah kandungan Al-Quran itu sendiri. Artinya, jika informasi yang ditorehkan kitab tersebut sesuai dan sejalan dengan Al-Quran, maka informasi itu akan diterima sebagai kebenaran pada level zanni. Maksudnya, lebih berat benarnya daripada dustanya. Kenapa bisa Al-Quran jadi barometernya? Karena Al-Quran mutlak wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran salah satu fungsinya adalah furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, atau fasal, mengoreksi atau memisahkan antara benar dan salah. Dan salah satu targetnya adalah kitab-kitab yang sudah bercampur rekayasa manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ikhwan manittaba'al huda. Adapun hal-hal yang akan kita tapis untuk memilah kebenaran yang tersisa pada kitab yang sudah bercampur aduk adalah dengan membuat terlebih dahulu garis-garis besarnya yang akan menjadi submateri bahasan kita. Untuk memilah kebenaran dan kepalsuan di dalam kitab yang sudah tercampur aduk, hal yang ingin kita jadikan jadi submateri yaitu pertama, nubuatan, yang kedua, ketuhanan, yang ketiga, kenabian, yang keempat, peribadatan, yang kelima, penyesatan. Ikhwan manittaba'al huda. Pertama, saya akan mencoba menguraikan perihal nubuatan. Karena ini hal penting untuk dipahami dengan benar, sekaligus menyambung tema kita yang terdahulu, yakni agama samawi. Mari kita mulai meninjau apa yang ditorehkan Tanakh dan Bibel perihal nubuatan ini. Namun sebelumnya, kita simak dulu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Maknanya bahwa ahli-ahli kitab terdahulu dari Bani Israel sangat mengenal Nabi Muhammad SAW yang akan datang, selayaknya mereka mengenal anak mereka sendiri. Hal ini pasti benar jika pena penyurat palsu tidak bergentayangan. Bagi kita Muslim, informasi Al-Quran ini sudah cukup bagi kita dan juga tidak salah jika melakukan iqra pada referensi yang ada di sekitar kita untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Baik, mari kita kembali pada pokok masalah. Nubuat secara harfiah artinya kabar baik. Nubuat ini adalah berasal dari kata Arab, yakni nabba'a yunabba'u, memberitahukan atau memberi kabar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang menyampaikan kabar gaib itu disebut nabi. Pengertian nabi ini adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberinya berita. Para nabi-nabi ini sudah banyak dipilih oleh Allah sejak dari Nabi Adam alaihissalam, bahkan mencapai 124.000 orang. Dan dari sekian banyak nabi itu, sebagian dipilih menjadi rasul sebanyak 315 orang. Dan yang wajib diketahui seorang muslim, ada 25 nabi dan rasul. Perbedaan antara keduanya adalah setiap rasul adalah nabi, namun setiap nabi belum tentu rasul. Ikhwan manittaba'al huda. Kita akan mulai informasi gaib yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan nama Muhammad saat meminta ampun kepada Allah atas kehilafannya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari tawassul?
Tawassul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengannya sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat. Ada kisah Nabi Adam bertawassul pada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Pada hakikatnya, esensi dari tawassul sendiri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara. Tujuan dari doa adalah Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya hakikat yang berhak dimintai pertolongan. Sementara sesuatu yang dijadikan media bertawassul bisa nabi, orang soleh maupun amal perbuatan, tapi itu semua hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah. Kembali pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berucap, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku." Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan Nabi Adam alaihissalam tersebut, dan dengan sifat ar-Rahmannya Allah bertanya kepada Adam, dari mana Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum menciptakannya. Jadi Nabi Adam ditanya oleh Allah, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyandingkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu." Lalu Nabi Adam berhasil mendapat ampun Allah Subhanahu wa taala berkat tawassul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau, dan Allah berfirman, "Engkau benar wahai Adam. Sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepada aku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu." Selain Imam Al-Hakim, hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama lainnya, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is An-Nubuwah, Imam Al-Kastalani dalam Syarah Al-Mawahib Ad-Diniyah, dan Imam As-Subki dalam kitab Shifa'us Saqam. Mereka semua menganggap hadis ini merupakan hadis sahih. Begitulah kisah tentang tawassul yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki,
bahwa tawasul merupakan salah satu jalan untuk dikabulkannya hajat dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya, kita seharusnya lebih dianjurkan untuk melakukan tawasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibenarkan selagi cara yang kita lakukan berada dalam jalur kebenaran, yakni hanya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara, sementara tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwan manittaba'al huda. Dari kisah ini jelaslah bagi kita bahwa pastinya Nabi Adam alaihissalam akan menyampaikan hal yang istimewa ini, hal yang menjadi sesuatu yang unik bagi dirinya ketika dia di taman surga, di mana ada nama seorang nabi yang disandingkan dengan Allah. Tentu cerita ini akan diberitakan kepada anak-anak keturunannya bahwa ada seorang nabi utusan Allah yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat istimewa. Maka cerita ini menjadi buah bibir di antara keturunan Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya, setelah Nabi Adam menceritakan hal itu kepada para anak-anak keturunannya, maka di saat masa Nabi Ibrahim alaihissalam tentu ada hal yang akan lebih menambah pemahaman kita akan nubuat seorang nabi yang luar biasa. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim adalah 20 abad. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Hibban meriwayatkan, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Adam alaihissalam seorang nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dia mendapatkan wahyu, Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Kemudian orang itu kembali bertanya, berapa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 10 abad. Semua dalam kebenaran. Berapa jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam? Orang itu kembali bertanya dan Rasulullah menjawab 10 abad. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim mengisyaratkan nubuatan kepada keturunannya dan kaumnya? Untuk menjawab ini, mari kita simak apa yang tertoreh pada tanah orang Yahudi atau Bibelnya orang Kristen. Pada Kejadian 12 butir 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Selanjutnya, Kejadian 17 butir 2-6. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Pertanyaannya,
keturunan dari manakah janji Allah ini kepada Nabi Ibrahim? Apakah dari turunan Ismail alaihissalam atau turunan Ishak alaihissalam? Janji Allah ini harus terjadi. Karena apa yang telah dikatakan Allah tidak mungkin tidak terjadi. Ikhwan manittaba'al huda. Untuk mengetahui turunan siapa yang dikehendaki Allah, mari kita simak kelanjutannya pada Kejadian 17:20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dari informasi ini dapatlah kita kesimpulkan bahwa keturunan yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam, bahwa ia akan menjadi bapa bangsa-bangsa dan daripadanya lahir turunan berupa raja-raja, tiada lain tiada bukan adalah turunannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail alaihissalam melahirkan 12 putra yang kesemuanya itu dipanggil 12 raja. Sesuai dengan Kejadian 25:12-16. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Jadi ada 12 putra dan 1 putri. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Sementara keturunan Ishak tidak dikehendaki Allah untuk memenuhi janji tersebut, karena 12 cucu Nabi Ishak sudah dibangsakan kepada anaknya Nabi Yakub alaihissalam, sehingga 12 turunan ini hanya satu bangsa saja dengan 12 suku, yakni bangsa Israel, sesuai dengan gelar Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana tertulis pada Kejadian 32:27-28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Selanjutnya pada kitab Kejadian 49:10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya kita akan menuju nubuatan Nabi Musa alaihissalam. Jarak antara Nabi Ibrahim dan Musa adalah 10 abad. Apa nubuatan Nabi Musa alaihissalam? Mari kita simak Ulangan 18, butir 15-19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka,
seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nabi seperti Musa alaihissalam di tengah-tengah Israel, dari antara saudara-saudaranya, pastinya ini adalah saudara-saudara Israel dari keturunan kakek uak mereka, yakni turunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa demikian? Karena ada informasi yang mengecualikan Bani Israel. Ulangan 34, butir 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dalam ulangan ini dapat kita mengambil natijah bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa dan bukan dari Bani Israel, dengan kriteria: 1. Nabi itu berhadapan atau berbicara langsung tanpa perantara dengan Allah. 2. Nabi itu penuh perjuangan dan hujjah dalam menghadapi tirani yang menghalangi risalahnya atas perintah Tuhan. 3. Nabi itu memiliki kekuatan dan karisma yang dahsyat di tengah-tengah umatnya. Kemudian Yesaya 29 butir 11 sampai 13. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu kemudian kita lanjut pada Nabi Yesua atau Isa alaihissalam. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam adalah 14 abad. Sementara jarak antara Nabi Yesaya dengan Yesua alaihissalam adalah 7 abad. Nubuat apa dan informasi apa yang kita dapatkan pada masa Yesua ini? Untuk itu, mari kita cari tahu. Orang di luar Bani Israel mengatakan bahwa nabi yang dimaksud pada nubuatan Nabi Musa adalah Yesua. Tapi itu adalah pemahaman salah yang terbit dari iman buta. Kenapa? Karena pemahaman mereka akan gagal total jika dihadapkan pada apa yang tertulis pada Gospel Yohanes 1 butir 20 sampai 27. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan,
seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dari informasi ini jelaslah bagi kita bahwa orang Bani Israel menunggu 3 nabi, yakni nabi bergelar Mesias, bergelar Elia, dan nabi yang akan datang. Nabi Elia sudah lama berlalu, 9 abad yang lalu, tapi Bani Israel tidak mengetahuinya karena Nabi Elia misinya diutus kepada bangsa Lebanon Selatan, penyembah Baal. Lalu Mesias yang ada di tengah mereka abaikan karena Yesua tidak sesuai dengan keinginan mereka, bahkan disematkan dengan tuduhan keji, walaupun hujah kenabian Yesua sangat menakjubkan. Lalu kemudian nabi yang akan datang, yang pastinya akan ada nabi yang akan datang setelah Nabi Yahya alaihissalam, yaitu nabi yang sama seperti Musa yang bukan dari bangsa Israel. Jadi Nabi Yesua pasti bukan nabi yang akan datang itu seperti Musa, karena Nabi Yesua sudah bergelar Mesias dan tidak mungkin Yesua juga menjadi nabi yang akan datang. Kemudian Nabi Yahya adalah orang yang mereka kenal. Kemudian Nabi Yahya mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu berdiri di tengah bangsa Israel, adalah seorang nabi yang tidak mereka kenal. Ya, wajar karena nabi yang akan datang itu bukan dari kalangan Bani Israel. Sementara Yesua sendiri adalah orang yang mereka kenal. Selanjutnya Nabi Yahya mengatakan, nabi yang akan datang itu akan datang setelahnya, dan pastinya bukan Yesua, karena Yahya sendiri dan Yesua keduanya adalah sejaman. Lalu makna perkataan Nabi Yahya, seruannya yang dinyatakan Yesaya 40 butir ketiga. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ini maksudnya adalah ibadah haji yang kita kenal sekarang, di mana orang-orang berbondong-bondong dari berbagai pelosok negeri memasuki padang gurun menuju kota Makkah, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di padang gurun yang tandus. Tapi setelah Nabi yang akan datang itu bangkit dan menyampaikan risalahnya, nubuat Nabi Yahya ini pun tergenapi. Kaum muslimin pun datang dari berbagai belahan dunia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan manittaba'al huda. Dalam pengajaran terakhir Yesua atau Isa alaihissalam yang tertulis di Yohanes 16 dan 17, beberapa hal, salah satunya beliau menyinggung roh penghibur dan roh kebenaran. Lalu setelah itu Yesua juga menyampaikan sebuah kiasan pada Yohanes 16 butir 20 sampai 25, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia." Makna roh sesuai pengertian penulis Yohanes sendiri adalah nabi,
sebagaimana tertulis pada 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi oleh karena itu, roh yang dimaksud adalah nabi yang akan datang sepeninggal Yesua, yang mana nabi itu digambarkan dengan rinci oleh Yesua, yakni pada Yohanes 16 butir 12-14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ikhwan, manittaba'al huda. Tentang kiasan pada Yohanes 16 butir 20-25. Ingat surat Al-Baqarah ayat 146, di mana Allah menyampaikan bahwa ahli kitab sangat mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam layaknya seperti anak mereka sendiri. Lalu coba perhatikan kiasan Yesua tersebut dan kita renungkan bahwa saat sepeninggal Yesua nanti, para murid akan dianiaya dan berduka cita, dan penguasa dunia akan merajalela dengan penyesatan. Namun keadaan duka cita yang digambarkan seperti saat wanita yang melahirkan anaknya akan berubah menjadi sukacita. Setelah itu si ibu tidak lagi ingat penderitaannya, karena seorang anak manusia telah dilahirkan ke dunia, yakni nabi itu, nabi yang akan datang, nabi yang seperti Nabi Musa alaihissalam. Demikian bahasan nubuatan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan pembahasan ini belum selesai karena masih ada nubuatan yang akan kita coba kupas tuntas. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.